Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 13 Dasar Dasar Kimia Hayati ingin memecah studi kasus tentang sel kanker. Nah, penasaran kan apa aja masalah yang akan kita pecahkan dan apa aja yang akan kita bahas? Yuk simak videonya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Faras Jenny Rahma dari NIM 122270010 dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Erpania Irsuburu sendiri dengan NIM 122270046. Perkenalkan, nama saya Reagen Walker Sinulang, NIM 122700077. Pernah nggak sih dengar istilah tentang sel kanker? Apa sih sel kanker itu? Yuk kita bahas. Sel kanker adalah suatu sel yang selalu membelah terus-menerus, lalu membentuk suatu tumor atau semacam daging yang menempel dan memadat. Nah, sel ini membanjiri darah dan getah bening dengan sel abnormal. Biasanya sel ini dapat berubah dan tumbuh tidak terkendali hingga merusak sel dan jaringan, serta merusak fungsi organ tubuh. Nah, sel yang tidak terkendali inilah yang menyebabkan sel kanker dan dinamakan dengan sel kanker. Apa penyebab aktifnya sel kanker? Penyebabnya adalah terjadinya transformasi atau mutasi genetik pada sel sehingga sel tersebut tumbuh tidak normal, dan bisa juga terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu unsur fisik seperti paparan sinar ultraviolet dan radiasi pegion atau gelombang elektromagnetik. Yang kedua, unsur kimia seperti paparan senyawa, arsenik, kandungan tembakau dalam rokok, alkohol, nikotin, dan benzidine. 4. Pada fase sel pertumbuhan yang mana dia akan terganggu? Yaitu pada fase sel metastasis, yang dimana sel kanker telah menyebar dari tempat kanker pertama kali muncul ke jaringan-jaringan di luarnya. Dan penyebaran sel kanker tersebut umumnya dapat terjadi melalui pembuluh limfatik atau getah bening atau pembuluh darah. Di sini saya ingin menjawab mengenai mengapa hal tersebut atau penyakit kanker dapat terjadi, yaitu karena sel kanker dapat berkembang biak ketika sel imun di dalam tubuh tidak mengenali atau bahkan kalah saat sel imun berusaha untuk menetralisir sel kanker tersebut. Cara pencegahan penyakit kanker: yang pertama, cek kesehatan secara berkala, yaitu konsultasikan dengan dokter mengenai perlunya tes screening kanker berdasarkan faktor risiko yang Anda miliki. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai jenis kanker, terutama kanker paru-paru. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Rutin berolahraga selama setidaknya 30 menit setiap harinya. Yang keempat, diet sehari dengan kalori seimbang. Perbanyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, misalnya seperti gandum, dan juga makanan yang kaya akan protein. Yang kelima, istirahat yang cukup. Kurang tidur juga dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Yang keenam, yaitu kelola stres. Stres berlebihan dan berkepanjangan dapat menyebabkan munculnya kanker. Yang ketujuh, hindari paparan sinar matahari. Paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit. Oleh sebab itu, gunakanlah pakaian yang tertutup saat beraktivitas di luar ruangan. Yang kedelapan, gunakan masker di tempat yang penuh polusi udara, seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah, asap rokok, serta debu asbes yang dapat menyebabkan kanker. Yang kesembilan, yaitu lakukan vaksinasi. Ada dua jenis kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi, yaitu kanker hati melalui vaksin hepatitis B dan kanker serviks dengan vaksin HPV. Dan yang ke-10, adanya hentikan konsumsi minuman beralkohol. Jika Anda gemar dan suka mengonsumsi minuman beralkohol, mulailah untuk menghentikan kebiasaan tersebut, karena alkohol dapat memicu kanker. Nah, jika sudah terkena penyakit kanker, pengobatan apa saja sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah dengan cara kemoterapi, yaitu memberikan obat-obat yang dapat membunuh sel kanker. Yang kedua adalah dengan cara operasi, yaitu mengangkat dan membelah atau mengambil sel kanker yang berada di dalam tubuh. Nah, yang ketiga adalah dengan cara radioterapi, yaitu memberikan sinar radiasi kepada tubuh kita yang terkena kanker. Yang selanjutnya adalah dengan cara terapi hormon, yaitu dengan cara menghambat hormon-hormon yang dapat memicu atau menyebabkan sel kanker. Lalu yang terakhir adalah terapi target, yaitu dengan cara memberikan obat-obat yang dapat menghambat sel kanker untuk tumbuh. Sekian dari pembahasan studi kasus dari kelompok 13, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.